Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Beraja Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Implementasi Kriptografi dan Steganografi pada Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dengan menggunakan metode End-of-File atau EOF berbasis Java di instansi pendidikan. Sini terdapat nama penulis, yaitu saya sendiri, kemudian abstrak dan kata kunci atau keyword, kemudian pendahuluan, dan 1.1 latar belakang. Penelitian ini membahas tentang keamanan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yang pada saat ini hanya melakukan pengamanan data secara sederhana tanpa memperhatikan tingkat keamanan yang memadai. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard atau AES dan metode steganografi End-of-File atau EOF untuk mengamankan file atau informasi dengan membuat aplikasi pengamanan data berbasis desktop. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain implementasi keamanan ganda, kemudian aplikasi pengamanan data berbasis desktop, proses enkripsi dan deskripsi data, penyimpan data secara optimal, proses enkode yang tidak mencurigakan, keenam perlindungan hak akses, ketujuh relevansi dengan kebutuhan organisasi, kemudian batasan masalah. Sini agar pembahasan masalah tidak menyimpang, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut, yaitu algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi file dokumen atau data rahasia, yakni algoritma AES, dan metode steganografi digunakan untuk menyisipkan file dokumen setelah proses pengenkripsian file dokumen atau data rahasia, yakni metode EOF atau End-of-File. Sini terdapat metode penelitian kriptografi. Yang pertama yaitu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandarkan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Di dalam ilmu kriptografi terdapat dua buah proses, yaitu melakukan enkripsi dan dekripsi. Pesan yang akan dienkripsi disebut sebagai plain text atau teks biasa, sedangkan pesan yang telah dienkripsi atau dikodekan dikenal sebagai ciphertext. Dan selanjutnya konsep dasar kriptografi. Sini terdapat prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi, yakni yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua data integrity atau keutuhan data, yang ketiga authentication atau keautentikan, yang keempat non-repudiation atau anti penyangkalan, dan selanjutnya algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Sini terdapat tabel 1.1, yaitu jumlah round atau putaran
beserta tipe data AES, kemudian gambar proses input byte, state array, dan output byte. Selanjutnya proses enkripsi AES. Pada proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi byte, yaitu subbyte, shift-row, mixed column, dan add truncae. Sini dijelaskan pada gambar 1.2, yaitu ilustrasi enkripsi AES pada 256 bit. Kemudian selanjutnya add truncae. Pada proses enkripsi dan dekripsi AES, proses add truncae sama, sebuah truncae ditambahkan pada state dengan operasi OR. Sini terdapat skema gambar add truncae. Dan yang G yaitu subbyte. Subbyte merupakan transformasi byte di mana setiap elemen pada state akan dipetakan dengan menggunakan sebuah tabel substitusi atau SBOX. Tabel SBOX ditunjukkan pada tabel 1.2. Kemudian pengaruh pemetaan pada setiap byte dalam state ditunjukkan pada gambar 1.4. C. Shift-row. Transformasi shift-row pada dasarnya adalah proses pergeseran bit di mana bit yang paling kiri akan dipindahkan menjadi bit yang paling kanan, atau istilahnya disebut dengan rotasi bit. Di sini ditunjukkan pada gambar 1.5. Kemudian B mikolom yang terjadi pada saat proses mikolom adalah mengalihkan tiap elemen dari blok zipper dengan metrik yang ditunjukkan oleh gambar 1.6. Ini terdapat gambar 1.6 yaitu perkalian metrik. Dan selanjutnya proses deskripsi AES. Pada proses deskripsi AES ini transformasi byte yang digunakan pada input zipper adalah in shift-row, in inp subbyte, inp mid column, dan add truncae. Dengan algoritmanya yaitu ditunjukkan pada gambar 1.7. Ini ilustrasi proses deskripsi AES. Dan A yaitu INP shift-row. INP shift-row adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi shift-row. Pada transformasi INP shift-row dilakukan pergeseran bit ke kanan, sedangkan pada shift-row dilakukan pergeseran bit ke kiri. Ilustrasi transformasi in shift-row terdapat pada gambar 1.8. Dan yang C yaitu INP subbyte. INP subbyte juga merupakan transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi subbyte. Pada INP subbyte, setiap elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel inverse SBOX. Tabel inverse SBOX akan ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu tabel 1.3. Dan selanjutnya C yaitu INP mixed column. Setiap kolom dalam state dikalikan dengan metrik perkalian dalam AES. Kemudian perkalian dalam metrik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ditunjukkan pada gambar 1.9. Kemudian hasil dari perkalian metrik adalah seperti ini. Dan selanjutnya steganografi. Steganografi adalah ilmu dan seni yang menyembunyikan peran rahasia atau hidden message
sedemikian sehingga keberadaan ekstensi pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan graphein yang artinya menulis. Steganografi merupakan seni untuk menyembunyikan pesan di dalam media digital sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari ada sesuatu pesan di dalam media tersebut. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan steganografi, yaitu yang pertama hidden text atau embedded message, pesan yang disembunyikan. Kemudian dua, cover text atau cover object, yaitu pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Dan yang ketiga, stego text atau stego object, yaitu pesan yang sudah berisi embedded message. Yang keempat, stego key, yaitu kunci rahasia. Dan kelima, embedding, yaitu proses penyisipan pesan pada citra sebagai medium penyisipan pesan. Yang keenam, ekstrak, mengambil pesan yang terdapat pada citra atau medium penyisipan. Dan selanjutnya metode NOPL atau EOP. Metode ini merupakan metode pengembangan LSB atau Elect Significant Bit. Dalam metode ini pesan disisipkan di akhir kertas. Misalnya pada sebuah citra skala keakuan 6x6 pixel disisipkan pesan yang berbunyi "Crash aku", maka kode asli dari pesan tersebut adalah 3597 107 dan 117. Dan selanjutnya perbedaan kriptografi dan steganografi. Steganografi dan kriptografi mempunyai prinsip kerja yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai hubungan yang dekat dalam dunia keamanan data. Hasil dari kriptografi biasanya berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya, dan biasanya data seolah-olah berantakan sehingga tidak dapat diketahui informasi apa yang terkandung di dalamnya. Namun sesungguhnya dapat dikembalikan ke bentuk semula lewat proses deskripsi. Sedangkan hasil keluaran dari steganografi memiliki bentuk persepsi yang sama dengan bentuk aslinya. Kesamaan persepsi tersebut adalah oleh indera manusia, khususnya visual. Namun bila digunakan komputer atau perangkat pengolah digital lainnya, dapat dengan jelas dibedakan antara sebelum proses dan setelah proses. Selanjutnya bab 3 itu hasil dan pembahasan. Analisa masalah. Di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki masalah dalam mengamankan dokumen penting. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini diperlukan penggabungan suatu metode agar data yang diamankan tidak dicurigai sebagai data yang penting oleh pihak ketiga, sehingga data tetap terjaga keamanannya. Selanjutnya perancangan program yang dibuat terdiri dari 9 buah prompt yang terdiri dari prompt menu utama, prompt sign-in, prompt sign-up, prompt encoder, prompt decoder, prompt embedded, prompt embed, kemudian prompt retrieval, prompt help, dan prompt about. Kemudian skema proses enkripsi dan deskripsibel dapat diuraikan sebagai berikut. Langkah awal, yang pertama itu langkah awal. Untuk menggunakan aplikasi ini, user diharuskan membuat kunci pola atau kunci pola pada prompt key yang akan digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Setelah membuat kunci, user diharuskan untuk menginput file yang akan dienkripsi. Kemudian dilakukan proses enkripsi RSA. Setelah itu maka file akan terenkripsi.
Kemudian dilakukan proses deskripsi RSA pada file yang terenkripsi. Lalu file tersebut akan kembali seperti semula. Sini ditunjukkan pada gambar 3.1 yaitu skema proses enkripsi dan dekripsi file. Kemudian skema proses embed dan retrieval file dapat diuraikan sebagai berikut. Langkah awal user menginput citra digital sebagai media penyimpan. Kemudian user menginput file yang akan disimpan atau disisipkan. Lalu akan disisipkan penanda bed di akhir bed gambar. Kemudian proses embed berjalan. Setelah itu maka akan mendapat stick to file. Untuk melakukan retrieval file dibutuhkan penanda bed. Kemudian proses retrieval file berjalan. Setelah itu file akan kembali. Sini ditunjukkan pada gambar 3.2 yaitu skema proses embed dan retrieval file. Kemudian bab 4 implementasi dan uji coba. Data uji coba yang digunakan yaitu file Word dengan ekstensi doc dan docx, dan file Excel ekstensinya yaitu XLS dan XLSX, PowerPoint dengan ekstensi PPT, PPTX, dan file PDF dengan ekstensi .pdf, teks dengan ekstensi .txt, dan image dengan ekstensi .jpg dan .png. Di sini terdapat tabel 471 yaitu data uji coba dan hasil dari uji coba proses enkripsi menggunakan public key dengan nilai N1961 dan D sama dengan 7. Hasil uji coba proses enkripsi dapat dilihat pada tabel 4.2. Sini status enkripsi yaitu enkripsi berhasil untuk semua file dokumen. Kemudian selanjutnya hasil uji coba proses dekripsi. Pada uji coba proses dekripsi dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan kunci privat yang benar dan kunci privat yang salah pada masing-masing file. Di sini private key dengan menggunakan private key dengan nilai N1961 dan D535 yang dapat dilihat pada tabel 4.3. Ini status enkripsinya itu enkripsi berhasil. Sedangkan jika menggunakan private yang salah, maka statusnya di sini enkripsi berhasil namun file tidak dapat dibuka. Selanjutnya hasil uji coba proses embed. Di sini uji coba proses embed dilakukan dengan media gambar yang digunakan sebagai image cover yaitu .jpg dengan ukuran file 18 KB dan dimensi 960 dikali 540. Hasilnya yaitu terdapat pada tabel 4.4. Di sini hasil uji coba proses embed file dengan file yang belum dienkripsi. Dengan tabel 4.5 hasil uji coba proses embed file dengan file yang telah dienkripsi. Dan selanjutnya hasil uji coba proses retrieval. Pada uji coba proses retrieval dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan proses retrieval file pada embed file yang tidak berisi file enkripsi seperti yang didefinisikan pada tabel 4.6. Sini ditunjukkan hasil uji coba proses retrieval file pada embedded file yang tidak berisi file enkripsi.
Kemudian tabel 4.7 hasil uji coba proses data retrieval pada embedded file yang berisi file enkripsi. Dan selanjutnya evaluasi program. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan program. Kelebihan program yaitu yang pertama memberikan sistem pengamanan kunci yang terbaik. Kedua, memberikan pengamanan ganda kepada file agar lebih aman lagi. Ketiga, program memiliki tampilan yang sederhana dan diharapkan dapat dengan mudah dijalankan oleh user. Keempat, file yang telah terenkripsi tidak dapat dibuka sehingga meminimalkan kebocoran isi file. Yang kelima, file yang telah terenkripsi dapat disimpan ke media gambar sehingga menghindari upaya pembobolan. Yang keenam, proses penyusupan file dan pengambilan file sangat cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Kedua, ukuran file yang dihasilkan setelah proses enkripsi lebih besar dari ukuran file aslinya. Selanjutnya, keempat, untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, proses penyimpanan dan pertukaran informasi menjadi lebih aman. Kemudian yang kedua, tindakan pembobolan file yang terenkripsi akan berkurang. Yang ketiga, tindakan pencurian, penyalahgunaan dan manipulasi data tidak dapat terjadi karena isi file dokumen sudah teracak. Yang keempat, dengan menggunakan kunci yang berbeda saat enkripsi dan dekripsi maka keamanan data rahasia semakin terjaga. Kelima, proses deskripsi dengan kunci yang asli akan mengembalikan file menjadi file semula tanpa mengalami perubahan sedikitpun. Keenam, waktu yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi berbanding lurus dengan ukuran file yang diproses, di mana semakin kecil ukuran file yang diproses maka semakin cepat proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan. Sedangkan semakin besar ukuran file yang diproses maka semakin lama proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan. Ketujuh, proses penyimpanan file dan media cover sangat cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, proses enkripsi dan penyimpan file pada aplikasi ini diharapkan dapat ditingkatkan kinerjanya sehingga tidak hanya dapat mengenkripsi dan menyisipkan file seperti file Word, file Excel, file PowerPoint, file PDF, file teks, dan image, namun juga untuk file yang lainnya. Yang kedua, proses enkripsi dan dekripsi dengan ukuran file yang besar diharapkan dapat berjalan lebih cepat dengan cara meningkatkan hardware dan software pada komputer dengan memilih spesifik yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ukuran file hasil enkripsi dan dekripsi diharapkan menjadi lebih kecil lagi dengan menggunakan algoritma kompresi yang lebih baik. Selanjutnya, ucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Magnus Rudolf Meken, STMT, selaku dosen yang mengajar mata kuliah kriptografi dan steganografi pada semester 6 di Universitas Cyber Asia. Terima kasih sudah mengajarkan materi dari sesi ke-1 hingga sesi ke-16. Terima kasih atas dedikasinya yang tinggi terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai kriptografi dan steganografi. Selanjutnya, daftar pustaka. Di sini terdapat daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.